Di awal film, terlihat Loak dan Neteyam yang sedang asik bermain bersama dengan menunggangi ikran. Loak merasa sangat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya. Sementara itu, Spider dan Kiri sedang asik berduaan. Spider berharap kalau dia memiliki rambut penghubung seperti Kiri. Kemudian mereka pun kembali bercanda. Di sisi lain, Jack dan Neytiri juga merasa sangat sedih karena kehilangan putra mereka Neteyam. Namun, cara menghadapi kesedihan mereka berbeda. Neytiri lebih sering menyanyi sendirian, merindukan putranya. Sedangkan Jack memilih menyibukkan diri dengan mengambil berbagai senjata milik RDA yang terjatuh ke laut akibat pertempuran besar di film Avatar kedua. Loak dan Shiraya juga ikut membantu mencari senjata dan mereka menemukan busur panah milik Neytiri yang sudah rusak. Saat kembali pulang, Tonowari dan Ronald terlihat nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Jack. Meskipun senjata-senjata tersebut bisa dengan mudah membunuh para orang langit, namun itu bukanlah cara yang dilakukan oleh suku Na'vi. Mereka lebih percaya kepada Toruk Makto daripada senjata itu. Jack berkata kalau dia tidak akan menjadi Toruk Makto lagi karena hal itu akan mengakibatkan lebih banyak korban jiwa. Namun Tonowari berkata bahwa Jack akan selalu menjadi Toruk Makto. Di tempat lain, Kolonel Miles yang mengetahui kalau Jack dan keluarganya masih hidup, dia pun bertekad akan terus mencarinya. Di sisi lain, Jack juga menyadari kalau istrinya Neytiri tidak setuju dengan penggunaan senjata milik RDA tersebut. Namun, Neytiri tidak mau mengungkapkannya di depan orang banyak. Jack bilang dia nggak tahu harus bagaimana lagi, karena Eywa yang diharapkan dapat membantu mereka, nyatanya tidak bisa menyelamatkan putra mereka. Mendengar itu, Neytiri pun marah karena Jack menyinggung tentang Eywa. Neytiri bilang bahwa semua ini adalah rencana Eywa dan dia tetap memiliki keyakinan terhadapnya. Sementara itu, Loak, Kiri, Spider, Shiraya, Aonung, dan Rotso sedang bermain-main dengan para Tulkun. Saat sedang istirahat, mereka ngobrol-ngobrol tentang Payakan. Meskipun Payakan telah membantu menyelamatkan para Na'vi dalam perang sebelumnya, tetapi ia masih tidak diterima dalam klan. Malam harinya, ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba Spider kehabisan oksigen di maskernya. Mereka pun jadi panik dan berusaha mencari masker cadangannya, kecuali Neytiri yang terlihat bodoh amat. Untungnya, mereka berhasil menemukan masker cadangannya dan segera memakaikannya ke Spider. Keesokan harinya, mereka kedatangan Wind Traders, yaitu para pedagang dari klan angin yang dipimpin oleh Peilak. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah menggunakan kapal udara yang ditenagai oleh makhluk terbang Medusoid dan Windray. Jack dan keluarganya akan pergi bersama Wind Traders agar keberadaan mereka sulit ditemukan oleh RDA. Sebelum berangkat, Jack berbicara kepada anak-anaknya dan juga Spider. Jack berkata bahwa dia dan Neytiri sudah memutuskan untuk tidak mengajak Spider bersama mereka demi keselamatan mereka semua. Mendengar itu, Kiri, Loak, dan Tuk pun gak setuju, karena mereka menganggap Spider sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Spider juga memohon kepada Jack agar ia tetap diperbolehkan ikut bersama mereka. Awalnya, Jack dan Neytiri tetap dengan keputusan mereka. Namun, karena anak-anak mereka pada ngambek, akhirnya Jack dan Neytiri pun luluh dan membiarkan Spider ikut bersama mereka. Ketika akan berangkat, Peilak mengingatkan Jack bahwa akhir-akhir ini klan Mangkuan semakin agresif. Namun Jack menenangkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, rombongan kapal Wind Traders pun mulai berangkat dan keluarga Jack berpisah dengan klan Metkayina. Di tengah jalan, Jack sempat mengingatkan Loak untuk selalu memakai alat komunikasinya. Di tempat lain, Kolonel Miles berhasil melacak keberadaan Jack dan keluarganya. Kemudian mereka pun segera bersiap untuk melakukan pengejaran. Sementara itu, Neytiri yang sedang menunggangi ikran tiba-tiba melihat klan Mangkuan yang dipimpin oleh sahik mereka bernama Farang.
Neytiri lalu berusaha memberitahu Jack. Namun sayangnya, klan Mangquan mengetahui keberadaan mereka lalu menyerang kapal Wind Raiders dengan menggunakan panah api. Jack menyuruh Loak untuk menjaga saudara-saudaranya, sementara dia dan Neytiri berusaha melawan para anggota klan Mangquan. Akibat serangan itu, Loak kehilangan alat komunikasinya yang terbakar. Loak lalu mengambil senjatanya dan malah ikut bertempur. Naas, Ikran yang ditunggangi Loak terkena serangan hingga membuatnya hampir terjatuh. Sementara itu, Kiri, Tuk, dan para Wind Raiders yang sedang memadamkan api tiba-tiba diserang oleh salah satu anak buah Farang. Melihat itu, Spider pun berusaha melawannya. Setelah berhasil melumpuhkannya, mereka lalu segera pergi dengan menaiki Ikran. Kemudian, mereka menjemput Loak dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Jack berusaha menghentikan musuh yang mencoba menusuki balon udara. Melihat itu, Farang lalu menembakkan panah apinya yang membuat Jack hampir terjatuh. Kemudian, Farang berhasil memanah Neytiri dan menjatuhkannya dari ketinggian. Hal yang sama juga terjadi kepada anak-anak Jack. Ikran yang mereka tunggangi terkena panah hingga membuat mereka terjatuh. Untungnya, mereka semua masih selamat. Kemudian, mereka sempat melihat Farang dan anak buahnya yang membunuh para Wind Raiders. Naas, mereka ketahuan oleh salah satu anak buah Farang dan mereka pun dikejar-kejar. Beruntung, Loak berhasil menembak dua anak buah Farang yang mengejar mereka. Tak lama kemudian, Farang dan anak buahnya mengetahui keberadaan Loak dan yang lainnya. Lalu mereka pun kembali dikejar-kejar. Mereka lalu nyebur ke dalam air dan terbawa arus sungai yang deras. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat dari kejaran dan naik ke tepian. Karena masker oksigen Spider yang tinggal sedikit, Loak pun memutuskan kembali ke kapal untuk mengambil masker cadangan. Sementara itu, Jack yang terpisah dengan keluarganya tiba-tiba dihadang oleh Kolonel Miles dan Kopral Lille yang berhasil menemukannya. Jack lalu memberitahu Kolonel Miles bahwa putranya Spider sedang bersama anak-anaknya setelah mereka diserang oleh klan Mangquan. Mereka mungkin sedang dalam bahaya, dan oleh karena itu, dia mengajak Kolonel Miles untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Mendengar itu, Kolonel Miles pun setuju dan menyuruh Jack untuk menunjukkan jalannya. Di sisi lain, Neytiri yang terluka parah lalu diselamatkan oleh ikrannya yang bernama Saata untuk membantunya pergi ke tempat yang aman. Kembali ke Spider yang benar-benar habis oksigennya. Mengetahui itu, mereka pun menjadi panik. Di saat itu juga, Kiri melihat biji pohon suci atau Kirina yang tiba-tiba muncul. Kiri lalu menyuruh Loak untuk meletakkan Spider di tanah. Kemudian, Kiri menghubungkan ujung rambutnya dengan tanah. Lalu ia mengambil Kirina tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut Spider. Kiri bilang dia nggak yakin dengan hal ini, tetapi dia merasa apa yang dilakukannya adalah benar. Kiri lalu menyuruh Loak untuk membuka masker Spider dan setelah itu dia mulai bertingkah aneh seperti kesurupan. Karena takut Kiri kenapa-napa, Loak lalu mencabut rambut penghubung Kiri. Tak disangka, Spider kembali sadar dan kini dia bisa bernafas dengan normal di atmosfer Pandora tanpa menggunakan masker lagi. Lalu tiba-tiba mereka kembali diserang dan tertangkap oleh Farang dan anak buahnya. Farang merasa heran melihat Spider yang merupakan orang langit bisa bernapas dengan normal seperti mereka. Kiri bilang semua ini adalah karena kehendak Eywa. Mendengar itu, Farang menantang Kiri apakah jika dia membunuh Spider, Eywa akan menyelamatkannya. Tak jauh dari tempat itu, Jack dan Kolonel Miles melihat apa yang sedang terjadi di sana. Melihat nyawa anak-anaknya terancam, Jack meminta Kolonel untuk membebaskannya agar dia bisa menyelamatkan mereka. Farang lalu menyuruh Loak untuk mengajarkannya cara menggunakan senjata itu. Karena Loak menolak memberitahunya, Farang mengancam akan membunuh Tuk.
Di saat itu juga, Jack dan Kolonel Miles tiba-tiba muncul dan menyerang Farang dan anak buahnya. Kolonel Miles berhasil menyandera Farang dan menyuruh anak buahnya untuk membuang senjata mereka. Saat ada kesempatan, Farang diam-diam menyatukan ujung rambutnya ke ujung rambut Kolonel Miles. Hal itu membuat Kolonel Miles berteriak kesakitan. Farang lalu menyuruh Kolonel Miles untuk memberitahunya cara menggunakan senjata itu. Akhirnya, Kolonel Miles pun terpaksa mengajarkannya. Farang pun bersorak kegirangan karena dia bisa menggunakan senjata mematikan itu. Di tempat lain, Neytiri akhirnya sampai di High Camp dan segera mendapatkan pertolongan. Kembali ke Farang dan anak buahnya yang sedang berpesta ria. Secara diam-diam, Kiri menggunakan kekuatannya dengan memanfaatkan Flora untuk membunuh para penjaga. Kemudian, mereka pun segera kabur dari sana dan berjalan melalui rawa-rawa. Tak lama kemudian, Farang dan anak buahnya akhirnya mengetahui bahwa tahanan mereka telah kabur. Mereka lalu berusaha mencari tahanan mereka lewat udara. Sementara itu, ketika mereka sedang istirahat, Kolonel Miles berkata pada Jack bahwa meskipun Jack dan istrinya telah merawat Spider dengan baik, namun dia tetap tidak akan melupakan misinya, yaitu menangkap Jack. Keesokan paginya, mereka dikejutkan dengan kemunculan Neytiri dan yang lainnya. Pada saat itu juga, Kolonel Miles telah pergi kembali ke markasnya. Setelah itu, Jack dan yang lainnya kembali ke pangkalan. Di sana, Spider diteliti oleh Dr. Nom yang merasa heran karena Spider bisa bernafas dengan normal tanpa masker oksigen. Dr. Nom merasa ini adalah sesuatu yang sangat baik. Dr. Nom dan Max selalu menunjukkan bahwa ternyata Spider juga menumbuhkan rambut swin yang memungkinkannya untuk terhubung dengan fauna Pandora seperti Navi. Sementara itu, Kiri mencoba terhubung dengan Eywa untuk mendapatkan jawaban kenapa doanya tidak didengar. Kiri berjalan menelusuri hutan bercahaya yang ia yakini bahwa Eywa berada di sana. Namun, semakin ia berusaha mendekatinya, ia merasa sesuatu seperti mendorongnya agar ia tidak mendekat. Hingga akhirnya, Nenek Moat terpaksa menghentikannya demi keselamatan Kiri. Saat sedang berkumpul, Kiri akhirnya mengetahui rahasia tentang dirinya yang selama ini tidak pernah diceritakan kepadanya. Bahwa sebenarnya Kiri tidak mempunyai ayah. Saat Avatar Grace terbaring di bawah pohon Eywa, sebuah benih ditanamkan ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, bahwa Kiri adalah anak dari Eywa. Kiri bertanya, jika dia memang anak dari Eywa, kenapa Eywa tidak mau mendengarkannya? Neytiri menjelaskan bahwa Eywa mempunyai rencananya sendiri dan meminta Kiri untuk percaya kepadanya. Dr. Nom mengingatkan agar Kiri jangan memaksakan dirinya untuk terhubung dengan Eywa lagi, karena hal itu akan membahayakan nyawanya. Di tempat lain, Scoresby dan anak buahnya terlihat sedang melakukan perburuan terhadap seekor tulkun. Setelah berhasil memburunya, Scoresby lalu mengambil cairan amrita dari otak tulkun tersebut yang konon bisa menghentikan penuaan pada manusia. Malam harinya, Dewan Tulkun berkumpul untuk menentukan nasib Payakan. Tonowari yang menjadi penerjemah menyampaikan bahwa Payakan telah melanggar hukum tertinggi Tulkun. Payakan telah menyerang kapal RDA dan membunuh banyak manusia langit. Hal itu mengakibatkan terjadi banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk kematian dari putra Toruk Makto. Oleh karena itu, Dewan Tulkun memutuskan untuk mengasingkan Payakan selamanya. Kemudian, Payakan pun pergi meninggalkan mereka. Melihat itu, Loak yang gak terima, dia pun menentang keputusan para dewan. Karena baginya, Payakan telah berjuang untuk mereka. Melihat Loak yang tidak terkendali, Jack pun membawanya pergi dari rapat dewan. Jack menasihati Loak untuk bersikap tenang dan menghormati keputusan dewan. Namun Loak malah menganggap bahwa ayahnya tidak pernah mau membelanya. Neytiri berkata pada Jack bahwa semua masalah ini adalah karena kedatangan manusia langit. Hal itu membuatnya sangat membenci manusia langit termasuk Spider. Neytiri pun bertekad untuk membunuhnya, namun Jack langsung mencegahnya. Jack berkata bahwa jika dia membenci semua manusia langit, itu berarti Neytiri pun membenci dirinya yang asalnya juga merupakan manusia.
Begitu pula dengan anak-anaknya. Mendengar itu, Neytiri pun menangis sedih. Keesokan harinya, Spider yang kini memiliki Swin atau rambut penghubung terlihat mencoba menghubungkannya dengan Surak dengan dibantu Kiri. Di tempat lain, Kolonel Miles dan pasukannya sedang menyerang sebuah desa dan memaksa para penduduk di sana untuk memberitahu keberadaan Spider. Karena tidak mendapatkan jawaban, Kolonel Miles akhirnya mempunyai ide. Kolonel Miles lalu pergi ke desa Mangkuan sendirian sambil membawa ransel. Sesampainya di sana, ia langsung diserang oleh anak buah Farang dan ditangkap. Saat bertemu dengan Farang, Kolonel Miles berkata kalau dia ingin mengajaknya bekerja sama dengan memberikannya berbagai senjata api. Farang yang tahu kalau Kolonel Miles tidak sendirian, lalu dia pun dengan cerdik mengajaknya masuk ke dalam gubuknya. Di dalam, Farang bercerita kepada Kolonel Miles mengenai dirinya. Saat dia masih kecil, api membakar hutan tempat tinggalnya yang menghancurkan segalanya. Rakyatnya meminta pertolongan kepada Eywa, namun ternyata Eywa tidak datang. Sejak saat itulah dia tidak percaya kepada Eywa lagi dan meninggalkannya. Kolonel Miles tahu kalau Farang ingin menyebarkan kekacauan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, dia memberikannya berbagai senjata api untuk membantunya. Dengan bekerja sama dengan Farang, Kolonel Miles pun akan dengan mudah mendapatkan tujuannya, yaitu menangkap Jack dan Spider. Mendengar itu, Farang pun akhirnya setuju. Kolonel Miles lalu mengajarkan Farang dan anak buahnya cara menggunakan berbagai senjata api itu. Di sisi lain, Loak memberikan busur Mia yang sudah diperbaiki kepada ibunya. Kemudian, Loak yang teringat dengan Payakan, dia pun nekat pergi sendirian untuk mencarinya. Sirea, Rotso, dan Aunung yang mengetahui hal itu, lalu mereka bertiga pun berusaha menyusulnya. Sementara itu, Kiri dan Spider yang sedang berada di hutan, tiba-tiba disergap dan dikejar-kejar oleh anak buah Farang. Naas, Spider tertangkap oleh Kolonel Miles dan dia pun dibawa pergi. Kiri yang selamat lalu pulang dan memberitahu ayahnya apa yang terjadi pada Spider. Tak lama kemudian, kapal-kapal RDA berdatangan menyerbu desa Metkayina bersama dengan klan Mangkuan. Kolonel Miles menuntut agar mereka menyerahkan Jack kepadanya. Karena Jack nggak juga muncul, Kolonel Miles memerintahkan kapal RDA untuk membakar desa. Tak lama kemudian, Jack akhirnya muncul dan berbicara dengan Kolonel Miles. Jack berkata dia akan menyerahkan dirinya, tetapi dia meminta agar keluarganya dan juga rakyat Metkayina dilepaskan. Awalnya, Kolonel Miles menolak permintaan Jack karena menurutnya mereka akan sangat berbahaya jika dilepaskan. Di sini sempat terjadi ketegangan di antara kedua kubu. Jack lalu meminta Kolonel Miles untuk menepati janjinya sebagai sesama marinir. Hingga akhirnya Kolonel Miles pun setuju dan hanya akan menangkap Jack. Neytiri pun terlihat sangat kesal karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kolonel Miles dan klan Mangkuan lalu datang ke markas RDA dengan membawa Jack dan Spider ke hadapan Jenderal Ardmore. Kolonel Miles juga memperkenalkan sekutu barunya Farang kepada Jenderal Ardmore. Orang-orang langit yang berada di sana pun menyambut gembira atas keberhasilan Kolonel Miles menangkap Jack yang mereka anggap sebagai pengkhianat umat manusia. Sementara Spider dibawa ke ruangan lain untuk dilakukan pengujian oleh para ilmuwan RDA. Di sisi lain, Loak yang berusaha mencari Payakan tiba-tiba diserang oleh sekelompok cumi-cumi di dalam laut. Dalam keadaan terdesak, Loak diselamatkan oleh beberapa paus Tulkun yang tiba-tiba muncul. Loak yang hampir tenggelam untungnya berhasil diselamatkan oleh Sirea dan yang lainnya.
Dengan bantuan saudari Tulkun Sirea, Loak akhirnya bisa bertemu kembali dengan Payakan. Payakan memberitahu Loak bahwa ketika dia kembali ke klan kelahirannya, hanya satu yang bertahan hidup, yaitu Tanok. Namun, Tanok mengalami luka parah akibat diserang oleh para pemburu Tulkun. Sementara itu, Scoresby berniat untuk menyerang ratusan Tulkun yang akan berkumpul dalam acara ritual tahunan. Mengetahui itu, seorang ahli biologi RDA bernama Ian Garvin menentang rencana tersebut. Namun sayangnya, ucapannya sama sekali nggak didengar oleh orang-orang di sana. Sementara itu, Spider secara diam-diam berhasil keluar dari kurungannya. Di sisi lain, Neytiri akhirnya mulai luluh hatinya dan kini dia mau menggunakan senjata milik RDA tersebut. Kemudian, Neytiri menyusup ke markas RDA untuk menyelamatkan suaminya. Sesampainya di sana, Neytiri menyelinap masuk ke dalam kamar Farang dan mengancamnya untuk memberitahu keberadaan suaminya. Namun sayangnya, Kolonel Miles memergokinya dan menembakinya. Neytiri pun segera kabur dengan menunggangi ikrannya sambil menyerang fasilitas di sana dengan panah bom. Neytiri yang dikejar-kejar oleh Farang untungnya berhasil lolos. Mengetahui Spider kabur, Parker memerintahkan Jenderal Ardmore untuk segera menangkapnya kembali hidup-hidup. Pada saat yang sama, Ian Garvin yang kesal dengan para RDA, lalu dia pun memberontak dan berusaha membebaskan Jack dengan menaiki bulldozer. Setelah berhasil membebaskannya, Ian melindungi Jack yang berlindung di bawah bulldozer. Setelah itu, Jack berusaha mencari Neytiri untuk bisa kabur dari tempat itu. Namun sayangnya, helikopter RDA mengetahui keberadaannya dan mulai menembakinya. Lalu tiba-tiba, Spider muncul untuk melindungi Jack karena dia tahu RDA tidak akan membunuhnya. Di saat itu juga, Neytiri datang dan menghancurkan helikopter tersebut. Kemudian, mereka bertiga pun berhasil kabur dari markas RDA. Di tengah jalan, Jack tiba-tiba minta berhenti dan turun di suatu tempat. Jack lalu berkata pada Neytiri bahwa dia harus membunuh Spider di tempat ini. Jack menyadari bahwa suatu saat RDA akan menangkap Spider dan menelitinya. Jika penelitian itu berhasil, maka para manusia akan bisa bernafas di atmosfer Pandora ini sama seperti Spider. Lalu setelah itu, mereka akan menghancurkan segalanya yang ada di Pandora ini, termasuk bangsa Na'vi dan para Tulkun. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Kemudian, Jack mengajak Spider untuk mengikutinya. Saat berada di tengah hutan, Jack menyuruh Spider berlutut dan bersiap untuk membunuhnya. Spider memohon kepada Jack agar tidak melakukan hal ini. Hingga akhirnya Jack pun mengurungkan niatnya. Pada saat itu juga Neytiri datang dan akhirnya dia mau menerima Spider sebagai bagian dari keluarganya. Mereka akan mencari jalan lain untuk mengatasi masalah ini. Jack lalu pergi ke sarang Toruk dan sekali lagi Jack menjalin ikatan dengan Toruk. Saat kembali ke desa Metkayina, Tonowari dan rakyatnya menyambut Jack sebagai Toruk Makto. Jack memberitahu Tonowari bahwa para manusia langit akan menyerang secara besar-besaran keesokan harinya. Jack meminta Tonowari untuk mengumpulkan para klan Na'vi dan bersiap untuk berperang. Namun, hal itu tak cukup. Jack juga memohon kepada para Dewan Tulkun untuk membantu mereka berperang melawan manusia langit. Tak lama kemudian, Loak, Sirea, Aonung, dan Rotso datang bersama Payakan dan Tulkun lainnya serta Tanok. Setelah mendengarkan kejadian pahit yang dialami Tanok dan klannya, akhirnya para Dewan Tulkun pun memutuskan untuk mempertimbangkan lagi permintaan mereka.
Keesokan harinya, Jack berpesan kepada Loak untuk menjaga adik-adiknya, sementara dia dan Neytiri akan pergi berperang. Tak lama kemudian, armada kapal RDA mulai bergerak untuk memburu para Tulkun. Sementara itu, para Na'vi juga sudah berada di posisi mereka masing-masing dan bersiap untuk menyerang. Ketika kapal-kapal RDA berada di tengah perairan, tiba-tiba Payakan dan para Tulkun muncul dan menyerang armada kapal tersebut. Kemudian para Na'vi pun mulai bergerak menyerang secara bersamaan, baik dari udara maupun dari dalam air. Namun tiba-tiba, Kolonel Miles, Farang, dan pasukannya tiba-tiba muncul dan menyerang para Na'vi dengan senjata api. Akibat pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, terutama dari pihak Na'vi. Merasa mereka akan kalah dalam peperangan, Kiri berniat untuk kembali mencoba meminta pertolongan kepada Eywa. Kiri terus bertahan dan memohon kepada Eywa agar membantu para Na'vi. Dengan dibantu Spider dan Tuk, mereka akhirnya berhasil menemui Eywa. Namun tiba-tiba, sebuah misil mengenai Eywa yang membuat mereka terpental. Di sisi lain, Ronald terkena serangan yang membuat bahunya terluka. Sementara di langit, Jack kewalahan menghadapi serangan klan Mangquan yang membuatnya terjatuh ke laut. Begitu pula dengan Neytiri, di mana ikrannya terkena semburan api dari Farang. Neytiri lalu bertemu dengan Ronald yang terluka parah dan dia pun segera menyelamatkannya. Mengetahui Ronald akan melahirkan, Neytiri pun segera membantunya. Hingga akhirnya, bayi Ronald berhasil lahir dengan selamat dan diberi nama Pril. Namun setelah itu, Ronald yang udah nggak kuat lagi, akhirnya dia pun meninggal dan sang bayi dibawa oleh Neytiri. Sementara itu, Kiri yang pingsan di bawah laut, untungnya diselamatkan oleh ubur-ubur kupu-kupu laut. Di tempat lain, Loak bertemu dengan ayahnya yang terluka di bagian kakinya. Tuk yang lagi sendirian tiba-tiba disergap oleh Kolonel Miles. Kemudian Tuk dibawa ke tempat Neytiri yang membuat Neytiri akhirnya tertangkap dan mereka pun dibawa ke kapal induk RDA. Jack dan Loak yang melihat dari kejauhan lalu mereka pun berusaha menyelamatkannya. Di sisi lain, Scoresby dan yang lain masih berusaha menangkap para Tulkun dengan menggunakan suara ultrasonik. Ketika mereka akan menembakkan torpedo, tiba-tiba segerombolan cumi-cumi muncul dan menyerang pasukan RDA serta menghancurkan armada kapal. Tak hanya itu, Toruk juga memanggil segerombolan ikran yang ikut membantu menyerang sisa pasukan RDA. Scoresby yang lagi sendirian tiba-tiba diserang oleh Tanok. Seolah ingin membalas dendam atas perbuatannya, Tanok pun membunuh Scoresby dengan menenggelamkannya ke dalam laut. Di sisi lain, Jack dan Loak serta Kiri dan Spider telah sampai di kapal induk RDA. Jack dan Loak lalu berpencar untuk menyelamatkan Neytiri dan Tuk. Tak lama kemudian, Spider muncul dan meminta dirinya ditukar tambah dengan Neytiri dan Tuk. Di saat itu juga, Jack dan Loak menyerang anak buah Farang sehingga Neytiri dan Tuk berhasil kabur. Farang lalu mengejar dan menyerang Neytiri. Dalam keadaan terancam, Kiri tiba-tiba muncul dan berhasil menyelamatkan Neytiri.
Melihat Kolonel Miles kabur dengan membawa Spider, Jack lalu segera mengejarnya. Ketika sedang mengejar, Jack, Spider, dan Kolonel Miles terlempar ke dalam flux magnetik. Sementara itu, Loak, Neytiri, Tuk, dan Kiri segera pergi dari kapal yang akan hancur. Begitu pula dengan Farang yang berhasil kabur. Kolonel Miles yang akan menyerang Jack lalu diserang oleh Spider dengan senjata panahnya. Namun Kolonel Miles yang sangat kuat, dia pun kembali menyerang Jack dan mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Sementara Spider yang berusaha membantu Jack, dia malah terpeleset dan terjatuh. Kolonel Miles dan Jack lalu berusaha menyelamatkan mereka. Dengan sekuat tenaga, Jack berhasil menarik mereka berdua ke atas. Tak lama kemudian, Neytiri dan yang lainnya datang. Karena kalah jumlah, Kolonel Miles pun memutuskan untuk melompat dari batu tersebut. Setelah pertempuran tersebut, Payakan akhirnya diterima kembali ke dalam klan. Kemudian, Spider dan anggota klan Medcaina terhubung dengan Eywa melalui pohon roh bawah laut. Di sana, Spider bertemu dengan semua Na'vi yang telah meninggal. Kiri lalu memperkenalkan Spider kepada ibunya Grace, dan mereka pun menginisiasi Spider menjadi bagian dari suku Na'vi. Dan film pun berakhir.